Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng Abu Nawas yang berjudul Abu Nawas Mendemo Tuan Kadi. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas yang sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Si wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka itu, Abu Nawas kemudian menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil," ucap Abu Nawas. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin bahwa gurunya selalu membuat kejutan dan berada pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Hei kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun, karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak yang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Esok pagi aku akan melaporkannya ke Baginda." Benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam, sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, "Hei Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Tuan Kadi itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi." Baginda pun lalu berkata, "Hei Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Hamba yang memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hei Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan buatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda Raja. "Baiklah." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar mas kawin yang sekian banyak. Ini hanya mimpi, Baginda." Tapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar karena itu hanyalah mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi.
Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tual penjual kahwa. Baginda pun terkejut mendengar peraturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. "Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang pecat moralnya." Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang segala sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Nah, begitulah hikmahnya adalah janganlah berlaku sewenang-wenang kepada orang lain. Dan kita tidak boleh rakus dan mengambil harta benda yang bukan milik kita, karena harta tersebut adalah milik orang lain dan kita tidak berhak untuk mengambilnya. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.